Seorang wanita yang hidup sendirian di rawa menjadi tersangka pembunuhan seorang pria. Pria itu mendorong wanita itu ke tanah dan mencoba merusak kehormatannya. Untungnya ada batu di sebelahnya. Dia menjatuhkan pria itu dan menendangnya dengan sangat ganas. Sebelum pergi, wanita itu mengancam jika mendekatinya lagi, dia akan membuatnya menghilang untuk selamanya. You bother me again, and I'll kill you. Film dimulai dengan dua anak bersepeda yang menemukan mayat seorang pria di bawah menara di hutan. Nama pria itu adalah Kas, anak orang kaya dari kota. Dilihat dari lukanya, polisi menduga bahwa dia telah didorong dari menara hingga tewas. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh kota. Polisi segera mengidentifikasi tersangka perempuan bernama Kai. Dia adalah seorang gadis yatim piatu yang tinggal sendirian di rawa. Kai yang melihat polisi datang, dia sangat takut dan mencoba bersembunyi. Polisi mengejarnya dan dengan cepat dia ditangkap. Dalam perjalanan ke kantor polisi, penduduk memaki Kai, sedangkan polisi yang menggeledah rumah Kai menemukan topi merah yang cocok dengan serat merah di jaket korban. Ini membuktikan bahwa Kai adalah tersangka utama pembunuhan. Jadi polisi segera mengajukan tuntutan terhadap Kai. Seorang pengacara bernama Tom datang ke sel tahanan dan memberitahunya bahwa dia bersedia membela Kai. Tom ingin membuktikan kalau Kai tidak bersalah. Sebelum pergi, Tom meninggalkan sebuah buku kerang untuk Kai. Kemudian Kai menceritakan kisahnya dengan Tom. 15 tahun yang lalu, Kai tinggal bersama orang tuanya di dekat rawa. Keluarga itu memiliki kehidupan yang sederhana dan bahagia. Ibunya adalah seorang pelukis lembut dan cantik. Anak-anak dalam keluarga itu juga rukun. Tapi suatu hari ayahnya tiba-tiba berubah peringainya. Setiap kali tidak mematuhinya, mereka dipukul oleh ayahnya. Suatu hari ibu dan saudaranya meninggalkan rumah secara diam-diam. Saudara laki-lakinya bernama Jody pergi dengan memar di sudut mulutnya. Jody memberitahu adik perempuannya agar berhati-hati terhadap ayahnya. Jika dalam bahaya, dia harus lari ke rawa untuk bersembunyi. Sejak kepergian keluarganya, ayahnya jauh lebih lembut kepada Kai. Dia juga sesekali membawa Kai ke toko kelontong ke kota untuk membeli barang-barang. Pemilik toko bernama Campin dan istrinya bernama Mabel adalah satu-satunya orang yang paling mengerti dengan urusan Kai. Ketika Mabel itu melihat Kai, dia khawatir karena sudah waktunya Kai pergi ke sekolah. Mabel memberitahu Kai bahwa sekolah di kota itu gratis. Kai bisa mendapatkan makanan enak di sekolah. Banyak anak bersekolah tanpa memakai sepatu. Kai hanya perlu memakai rok untuk ke sekolah. Kai menemukan gaun ibunya dan memakainya untuk pergi sekolah. Saat Kai masuk kelas, anak-anak di kota menertawakannya dan tidak menyukainya. Kai sangat marah sehingga dia lari dari sekolah. Kai kembali ke rawa yang sudah dikenalnya. Setiap hari Kai berkeliaran di sekitar rawa tanpa pergi ke sekolah. Suatu hari dia tersesat di danau terbuka. Untungnya dia bertemu dengan seorang anak seusianya. Anak itu bernama Tat. Anak itu kita sebut Tole saja ya. Oke, lanjut. Kemudian Tole mengantarkan Kai pulang. Suatu hari ibunya mengirim surat kepada ayahnya. Tetapi ayahnya marah besar saat membacanya dan membakar surat itu di depan Kai. Kai sangat sedih sehingga dia mengumpulkan abu kertas yang terbakar. Kai juga menyaksikan ayahnya membakar pakaian ibunya satu persatu. Keesokan harinya Kai mengetahui bahwa ayahnya juga telah pergi. Kai hanya sendirian harus belajar menggali kerang di rawa seperti yang dilakukan ayahnya untuk bertahan hidup. Kemudian dia membawanya ke toko kelontong dan menjualnya untuk kebutuhan hidup. Campin yang baik hati memberinya harga yang lebih tinggi. Mabel juga memberi Kai sepasang sepatu.
Dia juga memberi banyak pakaian yang bagus. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Kai telah tumbuh menjadi seorang gadis muda yang cantik. Dia tidak pernah meninggalkan rawa kecuali pergi ke kios untuk menukar cangkang kerang dengan beberapa kebutuhan. Suatu hari, Kai melihat seorang pria memasuki rawa. Kai yang belum pernah berada di sekitar orang luar sangat takut sehingga dia bersembunyi. Tapi sepertinya pria itu sengaja datang untuk menemuinya. Ternyata pria itu adalah Tole, anak laki-laki yang mengantarkan pulang dari danau ketika Kai masih kecil. Tole menyadari bahwa Kai tidak bisa membaca dan menulis. Tole menawarkan untuk mengajarinya. Kai tidak menolak tawaran itu. Hari-hari telah berlalu. Kedua hati kaum muda itu semakin dekat. Kai mengajak Tole ke rumahnya. Tole menyadari bahwa Kai memiliki bakat menggambar dan tahu semua tumbuhan dan hewan di rawa. Tole menyarankan agar Kai menggambar flora dan fauna untuk dipublikasikan. Penerbit pasti sangat membutuhkan buku dan materi tersebut. Setiap akhir pekan Tole datang untuk mengajari Kai. Dia membawa buku-bukunya untuk belajar biologi bersama. Lambat laun Kai jatuh cinta pada Tole, dan Tole pun jatuh cinta padanya. Tole tidak hanya mencintai Kai, dia juga menyayangi dan menghormatinya. Pada akhir tahun kedua, Tole masuk ke perguruan tinggi untuk mengejar impiannya. Dia harus meninggalkan kota untuk melanjutkan studinya. Tole berjanji untuk kembali dan menemuinya sebulan lagi. Sebelum pergi, Tole memberikan daftar penerbit buku. Dia meminta Kai untuk mengirimkan tulisannya kepada penerbit. Setelah lama menunggu, akhirnya hari ketika Tole kembali tiba. Kai mengenakan gaun yang indah dan mengenakan lipstik untuk pertama kalinya. Kai datang ke pantai lebih awal dan menunggu Tole kembali. Dia menunggu dari matahari terbit hingga terbenam, bahkan hingga malam tiba, tetapi Tole tidak muncul. Keesokan harinya Kai terbangun di pantai dan menyadari bahwa dia telah ditinggalkan. Dia juga menyadari bahwa hanya rawa yang akan tinggal bersamanya. Setelah sekian lama musim panas tiba lagi. Pantai yang sepi mulai hidup, dan disinilah Kai bertemu dengan Has, pria sialan itu. Dia tampan di luar, tapi di baliknya dia adalah bajingan pembohong suka mempermainkan wanita. Has selalu datang untuk menemani Kai. Dia juga membawa Kai ke menara di hutan untuk melihat ke rawa. Ketika Kai mencoba membayar pajak tanahnya, dia menemukan informasi yang ditinggalkan oleh Tole tentang penerbit buku. Kai mengirimkan buku itu ke penerbit. Kai menerima royalti dari penerbit. Oak forests and beach. A conference in Greenville next month. Jody yang telah pergi selama bertahun-tahun kembali mengunjungi Kai. Jody menceritakan bahwa ibunya pernah menulis surat kepada ayahnya untuk meminta hak asuh Kai tapi ditolak. Ibunya bekerja keras untuk mendapatkan hak asuh Kai. Hingga akhirnya ibunya meninggal dunia. Suatu hari, Has mengajak Kai ke kota untuk menemaninya mengurus bisnis ayahnya. Dia berjanji akan menikahinya. Di penginapan, Has akhirnya mencapai tujuan perjalanannya. Kemudian Kai memberi Has kalung kerang buatannya sendiri. Suatu hari, Tole kembali dan ia melihat wajah bahagia Kai bersama Has. Dia berjalan pergi dalam diam. Keesokan harinya, Tole mendengar Has membual kepada teman-temannya tentang bagaimana dia menaklukkan gadis rawa. Bahasa yang digunakan Has cabul dan jahat. Tole tidak bisa menahan diri untuk berdebat dengan Has. Has dengan arogan merobek topi merah Tole. Untungnya pemilik kios keluar menghentikan mereka. Malamnya Tole pergi untuk mengingatkan Kai. Kai yang ditinggalkan olehnya menjadi histeris. Dia terus melempari Tole dengan batu. Dia juga tidak memberi Tole kesempatan untuk menjelaskan. Keesokan harinya, Kai pergi berbelanja di kota dan secara tidak sengaja bertemu dengan Has dan tunangannya. Saat itulah Kai menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh Has. Tapi Has yang tak tahu malu masih terus mengganggu Kai. Dia menemukan Kai di pantai. Ketika dia ditolak, Has menjadi marah dan menampar Kai.
Has menjepitnya ke tanah. Kai mengambil batu dan melemparkannya ke Has. Dia juga menendangnya beberapa kali dan lari dengan kata-kata kasar. You bother me again, and I'll kill you! Ketika Kai kembali ke rumahnya, dia menemukan rumahnya hancur total. Malamnya, Kai mendengar seseorang datang ke rumahnya. Kai mengetahui bahwa orang yang datang itu adalah Tole. Tole melihat wajah Kai yang memar dan babak belur. Tole memberitahunya agar Kai pergi ke kota untuk bertemu dengan seorang penerbit. Lalu Tole memberi Kai topi merah. Keesokan harinya pada hari pembunuhan itu, Kai mengenakan pakaian terbaiknya naik bus ke kota. Dia memberi penerbit kepercayaan besar pada buku berikutnya. Negosiasi untuk kontraknya berjalan sangat baik. Saat Kai kembali, berita kematian Has datang dan begitulah adegan itu dimulai. Kai ditangkap polisi sebagai tersangka. Di ruang sidang, JPU berdalih bahwa Has dan Kai berselisih secara emosional. Ini adalah motif pembunuhan Has. Kai pasti menipu Has untuk naik ke menara dan mendorongnya. Kemudian membersihkan sidik jarinya di tempat kejadian. Pengacara Kai mengatakan, tidak adanya sidik jari Kai di menara, berarti Kai tidak ada di sana. Para penuduh segera mengajukan bukti baru, yaitu berupa serat merah di jaket korban cocok dengan topi merah yang ditemukan di rumah Kai. Ini membuktikan bahwa keduanya telah bertemu hari itu. Pengacara Kai langsung membantah bahwa topi itu milik Tole. Beberapa hari sebelum pembunuhan, Tole dan Has sedang bertengkar. Has juga melepas topi merah Tole dan bisa saja serat topi itu menempel ke jaket Has. Beberapa bukti yang dihadirkan JPU bisa dibantah oleh pengacara Kai. Akhirnya Ibu Has maju untuk bersaksi. Dia mengatakan bahwa kalung kerang yang dipakai Has sebelum dia meninggal telah hilang. Jadi Kai pasti mengambil kalung itu setelah pembunuhan. Pengacara Kai perlahan berdiri dan berkata bahwa polisi telah menggeledah kediaman Kai, namun mereka tidak menemukan kalung kerang itu. Akhirnya pengacara Kai membuat pernyataan bahwa gadis ini ditinggalkan oleh orang tuanya pada usia 6 tahun dan tinggal sendirian di rawa yang dalam. Dia menggali kerang untuk mencari nafkah. Tidak ada yang pernah membantu gadis itu kecuali pemilik toko kelontong dan istrinya. Warga pun memanggilnya orang aneh. Warga mengarang segala macam desas-desus ganas. Bahkan sebelum sidang dimulai, seluruh kota mengatakan dia seorang pembunuh. Sekarang dia memohon kepada juri untuk mengesampingkan prasangka mereka. Seorang penerbit buku yang tidak memihak kepada siapapun juga sudah memberi kesaksian bahwa Kai adalah gadis yang pemalu dan lembut, jadi dia tidak mungkin membunuh siapapun. Satu-satunya bukti yang dimiliki oleh penuntut hanyalah topi merah. Semua bukti lainnya hanyalah rumor belaka. Setelah para juri berunding beberapa jam, akhirnya hakim membebaskan Kai. Kematian Has dinyatakan sebagai kecelakaan dan jatuh yang tidak disengaja. Setelah sidang berakhir, Kai dan Tole kembali hidup bersama. Dua orang yang saling mencintai hidup bahagia selamanya di rawa sampai akhir hidup Kai. Saat Tole sedang mengatur barang-barang milik Kai, Tole menemukan buku catatan Kai. Buku catatan itu berisi peristiwa terpenting dalam hidup Kai. Di halaman akhir buku catatan itu, ada kalung kerang yang telah hilang selama bertahun-tahun. Tole mengerti semuanya. Kemudian dia melemparkan kalung kerang itu ke rawa dan menghilang di sapu ombak. Dan begitulah film yang berdasarkan kisah nyata ini berakhir. Terima kasih telah menonton. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, terima kasih. Salam.